Perkenalkan, nama saya Febe Priscilla Teva dengan NIM 2401140064 dari kelas 1C. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Konsep Dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Neti Elizabeth Nawa, SPD MPD. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian magnet. Magnet atau magnet adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Magnet juga dapat diartikan sebagai suatu benda yang memiliki gejala dan sifat yang dapat mempengaruhi bahan-bahan yang berada di sekitarnya. Kata magnet diduga berasal dari kata magnesia, yaitu nama suatu daerah di Asia Kecil. Menurut cerita di daerah itu, sekitar 4.000 tahun yang lalu telah ditemukan sejenis batu yang memiliki sifat dapat menarik besi atau baja ataupun campuran logam lainnya. Benda yang dapat menarik besi ataupun baja ini lah yang disebut dengan magnet. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis magnet. Yang pertama adalah magnet alam. Magnet alam adalah magnet yang terbentuk secara alami di bumi tanpa adanya campur tangan dari manusia. Proses pembentukannya terjadi secara alami melalui proses geologis yang kompleks. Contoh magnet alam yang paling terkenal adalah magnetik atau batu Ledson. Medan magnet terbesar itu ini, Bu. Oh, Masya Allah. Dan pernah satu mobil bis kayak gini nih, jemaah umroh. Nah, kayak ini, itu kesedot, Bu. Dimatiin ya? Iya. Turun, Bu. Masih di... Kenceng, guys. Tuh, ini mobil. Iya, udah biarin dulu. Ini mesinnya mati loh. Allahu Akbar. Ini kayaknya, Boy. Yang kedua adalah magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia dengan memanfaatkan bahan-bahan tertentu yang memiliki sifat magnetik. Proses pembuatannya melibatkan berbagai teknik seperti induksi, elektronetik, atau dengan cara menggosokkan magnet permanen pada bahan tertentu. Selanjutnya kita akan masuk pada materi tentang sifat-sifat magnet. Magnet memiliki beberapa sifat dasar, di antaranya yang pertama adalah kutub magnet. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara atau N dan kutub selatan atau S. Kutub-kutub ini saling tarik-menarik, di mana kutub utara akan tertarik dengan kutub selatan dan sebaliknya. Yang kedua adalah gaya magnetik. Magnet memancarkan gaya magnetik yang bekerja pada benda-benda lain yang bersifat magnetik. Gaya ini dapat bersifat tarik-menarik atau tolak-menolak, tergantung pada orientasi kutub-kutub magnet. Yang ketiga adalah kemagnetan permanen. Beberapa bahan seperti besi, nikel, dan kobalt dapat menjadi magnet permanen yang membantu mempertahankan sifat magnetiknya dalam waktu yang lama. Yang keempat adalah kemagnetan terinduk. Benda-benda yang bersifat magnetik seperti besi dapat menjadi magnet sementara atau terinduksi ketika berada dalam pengaruhnya medan magnet eksternal. Selanjutnya adalah tipe magnet permanen dan campuran. Berdasarkan bahan campurannya, magnet permanen dan magnet campuran dibagi menjadi yang pertama magnet Alcomax, dibuat dari campuran besi dan aluminium. Yang kedua adalah magnet Alcico, dibuat dari campuran besi dan nikel. Yang ketiga adalah magnet Tritonal, dibuat dari campuran besi dan kobalt. Yang kedua adalah tipe magnet keramik.
Tipe magnet ini disebut juga dengan magnet Dur, terbuat dari serbuk ferit dan bersifat keras serta memiliki gaya tarik-menarik yang kuat. Kedua, tipe magnet besi lunak. Tipe magnet besi lunak juga disebut dengan staloid, terbuat dari 96% besi dan 4% silikon. Sifat kemagnetannya tidak keras atau sementara. Yang keempat, tipe magnet pelindung. Tipe magnet ini disebut monumental, terbuat dari 74% nikel dan 24% besi. Magnet ini tidak keras ataupun sementara, berada berdasarkan penanggulan. Magnet ini dibuat di atas serta kemampuan bahan menyimpan sifat magnetnya. Maka kita dapat menonjolkan bahan-bahannya magnetik dalam magnet keras dan magnet lunak. Ini adalah cara membuat magnet. Yang pertama adalah elektromagnetik. Di sini yang kita butuhkan adalah baterai, paku yang sudah dililitkan kawat, dan ada besi. Yang saya gunakan di sini adalah peniti. Di sini kita lilitkan kawat pada paku berbentuk seperti ini. Setelah itu kita rekatkan ujung kawat pada kedua ujung baterai. Kemudian di sini kita dapat mengangkat besi yang ada di sini. Seperti ini. Baik, yang kedua adalah dengan cara menggosok. Di sini yang kita butuhkan adalah penggaris, magnet, dan besi. Di sini kita akan menggosok. Besi. Adalah cara membuat magnet dengan cara induksi. Di sini kita lekatkan paku pada magnet dan kita dapat mengangkat besi. Seperti ini. Selanjutnya adalah bagian-bagian magnet. Setiap magnet, baik itu magnet alam maupun magnet buatan, memiliki beberapa bagian penting yang menentukan sifat dan kekuatan magnetnya. Bagian-bagian tersebut adalah yang pertama, kutub magnet. Bagian magnet yang memiliki gaya tarik atau tolak-menolak paling kuat. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sifatnya, kutub yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan kutub yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Fungsi dari kutub magnet adalah bagian yang paling aktif dalam berinteraksi dengan benda-benda magnetik lainnya. Yang kedua adalah sumbu magnet. Garis kail yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan suatu magnet. Fungsinya, sumbu magnet menunjukkan arah gaya magnet yang bekerja. Jika sebuah magnet bebas bergerak, sumbu magnetnya akan selalu menunjuk ke arah utara atau selatan bumi. Magnet elementer. Bagian terkecil dari magnet yang bersifat magnetik. Setiap magnet terdiri dari banyak magnet elementer yang tersusun secara teratur. Fungsinya, magnet elementer menentukan kekuatan dan sifat magnet secara keseluruhan. Jika magnet elementer tersusun secara acak, maka benda tersebut tidak akan bersifat magnetik. Selanjutnya adalah medan magnet. Pengertian medan magnet adalah ruang di sekitar magnet
yang gaya tarik atau tolakannya masih dirasakan oleh magnet lain. Medan magnet pada umumnya mengitar di bagian-bagian kutub magnet. Medan magnet terdiri dari garis-garis fluk imajiner yang berasal dari partikel bermuatan listrik yang bergerak atau berputar. Contohnya partikel proton yang berputar dan pergerakan elektron yang mengalir pada kawat dalam bentuk sirkuit elektronik. Secara garis besar, ada dua jenis magnet berdasarkan bagaimana medan magnetnya tercipta, yaitu yang pertama, magnet permanen. Magnet permanen tidak tergantung akan adanya pengaruh dari luar ataupun dalam menghasilkan medan magnetnya. Magnet ini dapat dihasilkan oleh alam atau dapat dibuat dari bahan ferromagnetik atau bahan yang memiliki respon yang kuat terhadap medan magnet. Yang kedua adalah elektromagnetik. Adalah medan magnet yang tercipta karena adanya arus listrik yang mengalir. Semakin besar arus yang mengalir atau diberikan, maka semakin besar pula medan magnet yang dihasilkan. Selanjutnya bentuk medan magnet. Yang pertama adalah medan magnet pada kawat lurus. Bentuk garis medan magnet pada kawat yang panjang yang dialiri arus listrik berbentuk lingkaran. Konsentrasi mengelilingi kawat tersebut. Arah dari medan magnet yang tegak lurus terhadap kawat dan searah dengan jari-jari pada tangan kanan yang ditekuk, dan arah arusnya sesuai dengan arah ibu jari. Selanjutnya, bagian magnet yang kedua adalah medan magnet pada kawat berbentuk lob. Arus listrik yang mengalir pada kawat berbentuk lob menghasilkan medan magnet yang lebih terpusat pada bagian tengah dibandingkan pada bagian luar. Yang ketiga adalah medan magnet pada magnet batang. Medan magnet pada sebuah batang magnet berbentuk garis tertutup. Melalui hasil konversinya, arah medan magnet keluar dari kutub utara atau N menuju kutub selatan atau S. Yang keempat adalah medan magnet pada senoloid. Senoloid adalah kawat berarus listrik berbentuk lob yang biasanya dililitkan pada inti dari besi sehingga menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang seragam dihasilkan pada pusat senoloid, sedangkan medan magnet yang terbentuk di luar senoloid lebih lemah. Yang kelima adalah medan magnet pada bumi. Meskipun pola medan magnet bumi mirip dengan medan magnet batang yang jauh terkubur di dalam bumi. Bumi memiliki banyak kandungan biji-biji jauh di bawah permukaan bumi, tetapi karena suhu yang sangat tinggi di dalam inti bumi mencegah magnetik dari permanen. Para ilmuwan mempertimbangkan bahwa sumber medan magnet bumi berasal dari alur konveksi dalam inti bumi. Hal itu disebabkan oleh peredaran ion atau elektron pada besi cair di inti bumi. Arah medan magnetnya serupa dengan arah medan magnet pada kawat berbentuk lob. Selanjutnya di sini adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Jadi benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet karena benda tersebut memiliki sifat magnetik. Di sini ada silet, sendok, dan besi lainnya seperti peniti dan uang. Pertama adalah silet, yang kedua adalah peniti, yang ketiga adalah uang, keempat adalah sendok, dan yang kelima adalah besi. Jadi kenapa mereka bisa ditarik? Karena benda-benda ini mempunyai sifat magnetik. Benda-benda ini adalah benda yang mengandung besi.
Selanjutnya di sini adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena benda-benda ini tidak memiliki sifat magnetik. Di sini ada daun, plastik, kertas, batu, keramik, dan kaca. Mari kita coba. Jadi di sini benda-benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Di sini ada kaca tidak dapat ditarik, kertas, plastik, dan daun. Benda-benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak memiliki sifat magnetik. Selanjutnya adalah kesimpulan. Magnet adalah suatu benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda tertentu di sekitarnya, terutama benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, nikel, dan kobalt. Kemampuan ini disebut dengan kemagnetan. Sedangkan medan magnet adalah suatu daerah di sekitar magnet atau benda bermagnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Bayangkan medan magnet seperti lingkaran tak kasat mata yang mengelilingi magnet. Garis-garis khayalan ini menunjukkan arah gaya magnet.